Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187 tentang konsep asyam. Dari maknanya saja asyam ini berarti menahan, berasal dari kata soma yasumu siyaman, yang dalam bahasa Indonesia disebut menahan. Maka mari kita koreksi kembali, betulkah puasa kita ini, betulkah asyam kita ini betul-betul memaknai menahan? Coba kita lihat jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Rasul kemudian mencontohkan dalam berbagai kesempatan cara atau kaifiat puasanya Rasul. Sejatinya asyam ini memiliki dua dimensi. Satu dimensi jismiyah yang kemudian bisa kita sebut jasad, dimensi jasad. Kemudian dimensi ruhiyah yang kemudian kita sebut dimensi spiritual. Di sini kemudian kapan dimensi jismiyah ini kita laksanakan, yakni sejak kemudian terbit matahari hingga terbenam matahari. Ini sudah kita lampaui. Yang kedua adalah dimensi ruhiyah atau spiritual. Kapan akan kita laksanakan? Justru sejak kemudian matahari terbenam hingga terbit fajar. Ini yang kemudian banyak kita tidak memahami, ternyata saum atau asyam itu hanya tidak selesai sampai maghrib saja. Asyam itu nanti berjalan lagi sampai kemudian terbit fajar. Apa dimensi spiritual yang dicontohkan oleh Rasul? Maka yang pernah dicontohkan oleh Rasul adalah satu diantaranya adalah Qiyamul Ramadan. Diawali sebelum Qiyamul Ramadan diawali dengan cara beliau berbuka, diawali dengan cara beliau takjil, diawali kemudian dengan cara bagaimana beliau memanfaatkan energi yang kemudian dimasukkan ke dalam badan, ke dalam perut kita pasca berbuka. Apa yang beliau laksanakan? Dari sinilah kemudian nampaknya di era modern ini, di era teknologi canggih ini yang informasi sangat mudah didapat, nampaknya ada sedikit pergeseran. Ibadah menjadi budaya, dan bahkan mungkin budaya seakan-akan menjadi ibadah. Apa contohnya budaya yang menjadi ibadah? Salah satunya adalah nyekar. Itu kalau sebelum Ramadan itu seakan-akan makam-makam itu ramai, dan seakan-akan itu diyakini menjadi sebuah ibadah. Dan apa yang kemudian ibadah yang betul-betul ibadah seakan-akan menjadi budaya. Salah satunya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat ini tuntunan yang diwajibkan terutama wabil khusus bagi kaum laki-laki hanya sebatas menjadi budaya. Bahkan mungkin orang yang tidak sholat setiap hari itu agaknya sungkan kalau tidak Jumatan. Nah, ini nampaknya Ramadan ini hanya akan bergeser hanya sebatas menjadi budaya. Yang tadinya esensi asyam itu yang ditonjolkan, tapi hiruk pikuk Ramadan yang dimunculkan. Mulai dari apa? Euforia Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau betul-betul kita membumikan sunnah Rasul, artinya kan mencontoh Rasul. Kita koreksi Ramadan kita.
Kita kalau di luar Ramadan itu makan 3 kali sehari. Ketika Ramadan, makanan kita ini yang tadinya 3 kali ditahan menjadi dua kali. Proses menahan inilah yang disebut asyam. Paling tidak hitung-hitungan kalkulasi, seandainya sekali makan itu 50.000, mungkin biaya makan sehari 150.000. Kalau 150.000 satu hari, itu kalau Ramadan itu minimal kita mampu menabung 50.000. Karena apa? Biaya makan yang satu kali ini hilang karena puasa. Tapi apa yang terjadi? Justru biaya makan di bulan Ramadan semakin tinggi. Yang tadinya mungkin jangan kelor ikan tempe dan ikan asin sudah alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi ketika Ramadan? Pingin rawon, gulai, sate, kabuli dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah ini yang disebut asyam? Bahkan mungkin bapak-bapak sangat merasakan ketika Ramadan 30 hari kemudian mengalami lebaran, itu lebar sak sembarangannya. Apakah ini yang disebut asyam? Tentunya bukan. Lagi, tadi bapak takjilnya apa, Pak? Takjilnya apa? Bener, kurma. Tadi ada bungkusan saya lihat itu. Takjilnya mungkin nasi itu. Yang dicontohkan oleh Rasul apa? 3 biji kurma dan 1 gelas minuman manis. Cukup. Tapi apa yang kita lakukan? Begitu adzan berkumandang Allahu Akbar, kita langsung memasukkan segala asupan makanan ke dalam lambung kita. Minimal 1 mangkok kolak plus gorengan. Setelah gorengan tidak cukup, entah itu mie, entah itu jajan basah, entah itu apa. Apakah ini yang kemudian disebut asyam? Maka makna asyam ini menjadi bergeser. Tergeser dengan apa? Euforia Ramadan. Justru Rasulullah SAW ketika Ramadan itu betul-betul menahan apapun yang kemudian disebut nafsu lawamah yang mengarahkan kita kepada hal-hal keburukan dan dosa. Alhamdulillah ini masih datang ke Masjid Al-Ikhlas, kemudian melaksanakan sholat berjamaah maghrib, dan kemudian nanti dilanjut isya. Ini tadi isya, nanti dilanjut taraweh. Mungkin dalam kondisi perut penuh sudah, Pak. Ini nanti apalagi informasinya melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 197. Ini mungkin bapak-bapak yang di belakang suwe iki. Nah, ini kemudian dampak dari apa? Dampak kita tidak mampu membumikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencontoh siam Rasul. Apa yang dicontohkan Rasul? Ketika Rasul kemudian berbuka besar ba'dal isya, kemudian beliau mempersiapkan diri untuk sholat qiyamul Ramadan, asupan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh Rasul ini diolah menjadi energi. Energi itu untuk ibadah. Sekedar informasi, salat qiyamul Ramadannya Rasul itu di malam 23, 25 dan 27 itu dari habis isya, ba'dal isya, sampai kemudian Aisyah itu sampai takut tidak sempat makan sahur. Artinya apa? Dari ba'dal isya sampai sepertiga malam. Luar biasa. Kira-kira mampu kalau di Al-Ikhlas seperti itu? Insya Allah bubar jalan. Itu sampai sepertiga malam. Itu yang dicontohkan Rasul. Dari sinilah kemudian kita mampu menganalisa, kita mampu mengkoreksi ulang, betul tidak asyam kita ini betul-betul memaknai esensi menahan.
Betul tidak puasa kita ini sedekat mungkin mencontoh apa yang ditentukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata masih banyak kekurangan. Dari sinilah kemudian semoga kita Ramadan yang sudah di hari ke berapa ini ya Pak? 7 nggih? Yang sudah hari ke-7 ini, insya Allah sisa hari berikutnya kita usahakan untuk betul-betul mencontoh puasanya Rasul, untuk betul-betul memaknai esensi Asia. Jadi yang tadinya sering gulai dan rawon, maka kembali ke jangan kelor. Yang tadinya sudah sate dan kabuli, maka kita kembali ke jangan asem. Dari situlah kemudian minimal kita mampu menahan apa yang kita tahan, yakni nafsu lawwamah. Semata-mata untuk apa? Untuk membumikan sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin mendekatkan diri dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasrul minallahi fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.